Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan bahas materi mengenai penilaian kinerja dan juga kompensasi. Berikut merupakan daftar nama anggota kelompok kami. Latar belakang dari pembahasan materi kami yaitu sumber daya manusia. Kontribusi dari sumber daya manusia secara objektif. Penilaian ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan termasuk pemberian kompensasi. Jadi intinya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama memahami konsep dari penilaian kinerja, yang kedua memahami konsep dari kompensasi, yang ketiga menjelaskan hubungan antara penilaian kinerja dan juga kompensasi. Menurut Iqbal et al., penilaian kinerja merupakan sistem resmi yang dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Kemudian menurut Sedarmayanti, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk mengkaji kinerja serta mengetahui kelebihan dan kelemahan seseorang. Lalu, menurut Dikrut, penilaian kinerja merupakan sistem manajemen untuk menilai kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan proses organisasi yang mengevaluasi prestasi kerja karyawan terhadap pekerjaannya. Pimpinan dan karyawan secara formal melakukan evaluasi terus-menerus yang mengacu pada prestasi kerja sebelumnya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penilaian kinerja. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu berorientasi masa lalu dan berorientasi pada masa depan. Nah, pada metode berorientasi masa lalu, penilaian didasarkan pada kinerja yang sudah terjadi. Contohnya, rating scale menggunakan skala nilai untuk menilai karyawan. Kemudian checklist menggunakan daftar pernyataan, dan first choice meminta penilai memilih deskripsi yang paling sesuai. Selanjutnya ada critical incident menilai berdasarkan kejadian penting. Kemudian catatan prestasi mencatat kinerja secara berkala, dan BARS atau Behaviorally Anchored Rating Scales menilai berdasarkan perilaku kerja yang dikaitkan dengan skala nilai. Selain itu, terdapat peninjauan lapangan melalui observasi langsung, tes, dan observasi kerja untuk melihat kemampuan secara langsung serta evaluasi komparatif yang membandingkan kinerja antar karyawan. Nah, sementara itu, metode berorientasi masa depan lebih menekankan pada potensi dan pengembangan karyawan, seperti self-appraisal, yaitu penilaian diri sendiri, MBO, yang menilai berdasarkan pencapaian target, penilaian psikologis untuk melihat potensi dan kepribadian, serta assessment center yang menggunakan simulasi untuk menilai kemampuan secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kompensasi. Menurut Gary Dessel tahun 2020, ia membagi dua jenis kompensasi. Ada kompensasi finansial langsung dan ada kompensasi finansial tidak langsung. Kita masuk ke finansial langsung dulu. Jadi, ini merupakan imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Contohnya, seperti gaji pokok, bonus, dan juga insentif. Terus yang untuk kompensasi finansial tidak langsung, yakni kompensasi yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, namun tidak berkaitan langsung dengan pekerjaannya, seperti tunjangan, asuransi, dan juga dana pensiun. Ternyata tidak hanya ada dua jenis kompensasi saja, tetapi dalam beberapa literatur manajemen sumber daya manusia di Indonesia, juga disebutkan jenis kompensasi non-finansial yang dikembangkan dari teori motivasi Herzberg, yaitu two-factor theory tahun 1959. Herzberg membedakan faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, dan aturan dengan faktor motivasi seperti pengakuan, tanggung jawab, pengembangan diri, pekerjaan yang menantang, dan lain-lain. Kemudian dioperasionalkan secara eksplisit sebagai jenis kompensasi oleh penulis seperti Bangun tahun 2012 dan Hasibuan tahun 2014. Sedangkan untuk definisinya sendiri, yaitu imbalan yang tidak berupa uang, tetapi dalam bentuk penghargaan, kesempatan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Kompensasi didefinisikan sebagai bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Waller dan Davis tahun 1996, kompensasi itu merupakan apa yang diterima pekerja sebagai bentuk imbalan atas kontribusinya kepada organisasi atau perusahaan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan. Kompensasi ini dapat berupa uang ataupun fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan.
Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari kompensasi. Menurut Weather dan Davis tahun 1996 ada 8 tujuan. Yang pertama, dapat memperoleh personel atau karyawan yang berkualitas dan kompeten. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada agar tidak berpindah ke tempat lain. Yang ketiga, dapat menjamin keadilan bagi setiap karyawan. Yang keempat, dapat menghargai perilaku, jadi karyawan bisa bekerja dengan lebih baik dan juga berperilaku positif. Yang kelima, dapat mengawasi biaya perusahaan agar lebih efisien. Yang keenam, dapat mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketujuh, memfasilitasi saling pengertian, yakni sistem kompensasi harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kedelapan, efisiensi administratif. Jadi sistem kompensasi ini dibuat sederhana agar mudah dikelola dan mengurangi kesalahan. Kompensasi bukan hanya sekedar kebijakan saja, tapi didasari oleh psikologi organisasi. Ada dua teori utama. Yang pertama yaitu equity theory atau teori keadilan. Karyawan itu selalu membandingkan usaha yang mereka berikan dengan imbalan yang diterima. Jika tidak adil, motivasi akan turun. Yang kedua yaitu reinforcement theory. Intinya itu perilaku yang diberi imbalan akan diulang. Jadi kompensasi berfungsi sebagai penguat agar kinerja baik terus muncul. Keduanya itu saling berkait. Penilaian kinerja adalah alat diagnosis untuk melihat kekuatan dan kekurangan, sedangkan kompensasi adalah stimulus untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Karena itu, muncullah konsep pay for performance, yaitu pemberian imbalan berdasarkan kontribusi nyata, bukan hanya sekedar masa kerja. Saat bonus atau kenaikan gaji itu diberikan sesuai dengan pencapaian, perusahaan sebenarnya menunjukkan bahwa kerja keras itu dihargai, sekaligus membangun budaya kerja yang adil dan kompetitif. Selanjutnya adalah studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan melihat bagaimana PT ISS Indonesia mengelola kinerja karyawannya. Khususnya karena di sini mereka menggunakan sistem kerja kontrak. Nah, perusahaan PT ISS Indonesia ini melakukan penilaian kerja secara rutin dengan beberapa indikator seperti kualitas kerja, kedisiplinan, dan produktivitas. Nah, hasil dari penilaian tersebut tidak hanya jadi formalitas saja, tapi benar-benar dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan terutama terkait kompensasi yang diterima oleh karyawan. Nah, kompensasinya di sini itu tidak hanya soal gaji atau barang yang material, tetapi juga bentuk seperti pengakuan kerja dan pengembangan diri seperti itu. Nah, kan di sini kami mengambil dari hasil sebuah penelitian. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa penilaian kinerja dan kompensasi itu memiliki pengaruh besar terhadap kinerja dari karyawan. Jadi bisa dibilang ketika karyawan merasa apa yang mereka dapatkan itu sepadan dengan usaha mereka, maka performa kerja para karyawan tersebut akan ikut meningkat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pay for performance, di mana kinerja yang baik akan dihargai lebih sehingga menciptakan rasa adil dan transparansi di dalam perusahaan. Seperti itu. Kesimpulan kita pada pembahasan hari ini yaitu penilaian kinerja merupakan alat untuk evaluasi. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan atas kinerja. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketidaksesuaian dari kedua hal tersebut akan menurunkan kinerja dari karyawan. Hal ini terbukti dari studi kasus yang mengatakan bahwa sistem pay for performance meningkatkan motivasi dan juga produktivitas dari karyawan. Jadi, saran yang dapat kami berikan, yang pertama, gunakan penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Kemudian, sesuaikan kompensasi dengan kinerja dari karyawan. Terapkan sistem yang adil dan juga transparan. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kalian bisa baca di QR Code ini atau bisa bertanya di kelas nanti. Terima kasih banyak semuanya.